Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Bebas dari Perangkap. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 11 ayat 6 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Di sebuah gudang tua, ada seekor tikus kecil bernama Miki. Miki sangat suka menjelajahi gudang itu, mencari makanan, dan tidak jarang dia menemukan makanan yang berlimpah untuk dia nikmati. Dan setelah itu, dia mengacaukan area tempat makannya. Ketika pemilik gudang itu masuk dan mendapati gudangnya berantakan, ia menjadi sangat gusar dan akhirnya memutuskan untuk memasang perangkap tikus. Suatu hari, Miki melihat ada sesuatu yang sangat menarik hatinya, makanan favoritnya. Namun Miki tidak menyadari bahwa di balik makanan favoritnya itu ada perangkap yang siap untuk menjebaknya. Miki berjalan mendekati makanan itu dan dia segera melahap makanan itu. Namun sayangnya, dia terkurung di dalam perangkap pemilik gudang itu dan tidak dapat membebaskan dirinya. Dia mencoba untuk melarikan diri, tapi perangkap itu terlalu kuat. Miki merasa putus asa dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah bebas lagi. Tiba-tiba, seekor tikus lain yang bernama Mimi muncul di dekat perangkap itu. Mimi melihat Miki yang terperangkap dan mencoba untuk membantu. Mimi menggunakan gigi-giginya yang tajam untuk menggigit perangkap itu dan mencoba untuk membukanya. Setelah beberapa saat, Mimi berhasil membuka perangkap itu dan Miki bebas. Miki sangat berterima kasih kepada Mimi dan berjanji untuk selalu berhati-hati di masa depan. Walaupun cerita tentang Miki dan Mimi adalah cerita fiksi, namun ada satu kebenaran yang dapat kita petik, yaitu akan selalu ada hal-hal yang menarik kita, bahkan membuat kita terperangkap di dalamnya. Jika kita melihat dalam renungan-renungan kita sebelumnya, salah satu kategori orang bodoh dalam kitab Amsal adalah orang-orang yang senang membuat dirinya terperangkap. Salah satu contoh yang sering kita jumpai adalah orang tersebut senang melakukan hal-hal yang menantang dirinya untuk mencapai batas maksimum dirinya. Push to the limit. Namun, ketika dia sudah mencapai batas tersebut, dia tidak dapat keluar dari hal-hal yang memerangkap dirinya sendiri, sehingga ia menjadi budak atas hal-hal yang memerangkapnya itu. Sebut saja pertemanan, persahabatan, pernikahan, prestasi, baik dalam akademik, pekerjaan, termasuk dalam pelayanan kita, dan kenikmatan dunia. Beberapa realita yang sering kita jumpai berkaitan dengan hal ini. Di antaranya adalah ketika kita memutuskan untuk berkeluarga dengan orang yang belum percaya, dengan satu keyakinan bahwa kita sanggup untuk membuatnya percaya kepada Tuhan. Beberapa di antaranya, di dalam anugerah Tuhan, dia dapat menjadi berkat bagi pasangannya dan membawa pasangannya serta anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak mendapat anugerah tersebut. Bahkan sampai kesudahan hidupnya pun Tuhan tidak beranugerah. Bahkan anak-anaknya pun tidak mengenal Tuhan. Bukankah ini memerangkap diri sendiri? Ada juga yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan posisi yang diimpikannya. Tetapi posisi yang diimpikannya itu membuatnya harus memilih antara pekerjaannya atau beribadah kepada Tuhan. Awalnya dia memilih pekerjaannya dengan harapan nanti dia akan membagi waktu
itu agar dia pun dapat beribadah kepada Tuhan. Namun, setelah sekian tahun berlalu, dia sudah tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Sebab tuntutan kerja dan penghidupan yang begitu tinggi. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya lagi. Dalam Amsal hari ini, orang-orang ini masuk dalam kategori pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Satu-satunya cara agar kita terlepas dari perangkap si jahat ini adalah merendahkan hati kita untuk mencari Tuhan setiap hari, serta memohon anugerah-Nya, sebab hanya Tuhan yang mampu membebaskan kita dari perangkap si jahat. Dan ketika Tuhan kembali beranugerah dan membebaskan kita, mari kita berhenti mendekatkan diri kita kepada pencobaan-pencobaan dari si jahat. Dan kita mulai menghidupi kebenarannya setiap hari. Sebab hanya dengan berjalan di dalam kebenarannya lah kita akan beroleh kemenangan dari perangkap si jahat. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seberapa sering kita jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh si jahat, ataupun perangkap yang kita buat untuk diri kita sendiri? Seberapa sering Tuhan menolong kita untuk keluar dari perangkap tersebut? Apa yang menjadi komitmen kita setelah dibebaskan dari perangkap tersebut? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.